Perkenalkan, namaku Bunga. Karena ada virus corona yang berbahaya, ada syarat-syaratnya supaya aku dan teman-temanku tetap terlindungi dari infeksi virus corona. Jadi, kami semua tetap sehat dan aman. Syarat yang pertama, aku harus menggunakan masker dan tidak boleh melepasnya. Yang kedua, aku harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, aku tidak boleh menyentuh wajahku, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, aku harus menjaga jarak dengan teman-temanku maupun guruku. Kami tidak boleh bersalaman, berpelukan, ataupun duduk berdekatan. Yang kelima, aku dan teman-temanku tidak boleh saling bertukar peralatan sekolah, seperti pensil, pulpen, atau alat tulis lainnya. Yang keenam, saat pulang sekolah, aku juga harus langsung membersihkan diri dan juga pakaianku. Nah, begitu teman-teman. Kalian juga harus menerapkan syarat-syarat tersebut. Semoga kita semua tetap sehat dan terlindungi dari virus corona. Dadah! Pada masa kecil, satu kegiatan gereja yang selalu saya nantikan adalah sekolah Injil liburan. Saya merasa ini juga yang dinantikan oleh anak-anak sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan Lampung. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengucapkan kepada kalian semuanya, selamat mengikuti sekolah Injil liburan secara online. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan Lampung yang memulai, mengawali, dan melaksanakan sekolah Injil liburan. Biarlah setiap anak-anak mengenal Yesus Kristus, mengasihi Yesus Kristus, dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Haleluya. Selamat sore adik-adik semua. Kali ini sil kita unik dan menarik karena adik-adik bisa mengikuti sil ini dari rumah masing-masing ditemani oleh mama dan papa. Tema sil tahun ini adalah penjelajah sejati. Kali ini dalam sil ini adik-adik akan dipandu oleh Kapten Silo. Selain cerita Alkitab yang menarik, ada lomba setiap hari yang akan dipandu oleh Madam Ori. Jangan lupa membuat hastakarya dan adik-adik foto dengan hastakarya yang sudah dibuat. Foto tersebut dikirim ke grup WA SIL online Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Foto ini akan dipasang di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Dan SIL ini diadakan 3 hari, mulai hari ini yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sampai jam 7 sore. Jadi ikuti terus ya, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian semua yang ada di rumah? Wah, senang sekali ya, saya Kapten Silo menyambut adik-adik semua dalam sekolah Injil Liburan Online 2020. Meskipun adik-adik semua ada di rumah, kita tetap sukacita dan tetap semangat untuk mengikuti SIL Online 2020. Nah, kita akan mulai SIL hari pertama ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ya Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan kali ini kami boleh mengadakan sekolah Injil liburan. Meskipun sekolah Injil liburan ini kami adakan secara online, namun kiranya tidak mengurangi sukacita dan semangat kami dalam mengikuti kegiatan SIL. Tuhan, kami mohon pimpinan dan campur tangan-Mu ketika kami mengikuti SIL online ini pada hari yang pertama. Dan tolong juga
untuk Papa dan Mama kami yang mendampingi kami dalam mengikuti SEAL online ini. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Berlayar ke Surga. Ikuti gerakan Kapten Silo dan lagunya ya. Kita akan menyanyikan lagu ini 3 kali. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Sekarang Kapten Silo mengajak adik-adik semua berdiri. Kita akan mengucapkan janji kepada kitab suci. Ikuti gerakan Kapten Silo ya. Kita letakkan tangan kanan kita di dada. Kita akan ucapkan janji kepada kitab suci. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Dan firman-Nya akan saya simpan dalam hati saya supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Sekarang kita sedang berada di atas kapal. Kita akan berlayar ke negeri perjanjian. Nah, Kapten Silo akan memperkenalkan kru yang akan mendampingi Kapten Silo dalam menjelajah. Wan, Hai adik-adik, namaku Wan. Tu, Dan aku tuh. Hai adik-adik. adik-adik, apakah adik-adik pernah naik kapal? Ayo, siapa yang sudah pernah naik kapal? Ayo, angkat tangan. Siapa yang sudah pernah naik kapal? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Nah, kira-kira pada waktu kita naik kapal, apa yang adik-adik lihat di dalam kapal? Ayo, coba sebutkan apa yang adik-adik lihat. Betul sekali, kemudi ya. Selain kemudi, apalagi yang adik-adik lihat? Ya, betul, layar. Kira-kira setelah kemudi, layar, ada apa lagi coba di dalam kapal? Jangkar. Betul, jangkar. Ada apa lagi? Teleskop. Betul, ada teleskop. Kira-kira apa ya kegunaan teleskop ini? Adik-adik ada yang tahu? Coba, apa kegunaan teleskop? Betul, kegunaan teleskop adalah untuk melihat dari jarak jauh. Seperti ini. Kapten, kita sedang dalam masalah. Nampaknya kita sedang salah arah. Apa? Kita salah arah? Coba sebentar. Saya cek dulu ya, apa betul kita salah arah?
Adik-adik, ketika kita salah arah, benda apa yang kita perlukan ya? Mana kompas? Mana kompas? Supaya kita bisa mengecek apakah kita salah arah. Loh, ini bukan kompas. Mana kompas? Iya, sepertinya kita salah arah. Kalau begitu, saya akan menghubungi Syah Bandar untuk memastikan apakah kita salah arah. Saya telepon Syah Bandar dulu ya. Halo? Halo, siapa sini? Siapa situ? Ya. Oh, Kapten Silo. Ya, gimana Kapten Silo? Salah arah? Salah arah? Ya, coba sebentar saya bantu cek dulu ya. Oke. Iya, Kapten Silo. Nampaknya Anda salah arah. Baik, segera untuk memperbaiki arah, saya akan menuntun Anda. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang salah arah. Halo adik-adik, saya Syah Bandar, Kepala Pelabuhan. Salam kenal. Saya ingin menceritakan tentang seorang yang pernah salah arah, seperti Kapten Silo. Namanya Yunus. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Yunus ini dipanggil oleh Allah untuk suatu tugas, yaitu pergi ke kota Niniwe. Kota yang jauh di sana. Tetapi Yunus dengan sengaja ia pergi ke kota yang lain, yaitu Tarsis, itu di Spanyol ya adik-adik kalau sekarang itu. Nah, Yunus ini pergi ke suatu kota yang sangat jauh berbalik arah dengan Niniwe. Benar-benar salah arah si Yunus ini. Tahukah adik-adik bahwa salah arah atau salah sasaran di dalam bahasa asli Perjanjian Lama itu memiliki arti tidak tepat sasaran. Artinya, ketika Allah mau meminta seseorang kemana, tetapi orang itu melakukan seperti apa, itu yang namanya tidak tepat sasaran atau salah arah, seperti Kapten Silo dan juga Yunus. Diminta pergi kemana, tetapi dia perginya juga kemana. Diminta ke sana, perginya malah ke sana, ke tempat yang lain. Nah, adik-adik, itu seperti gambaran, seperti target anak panah yang melingkar itu ya. Kalau kita panah, tetapi tidak sampai di titik yang ditentukan, itu namanya tidak tepat sasaran, salah arah, alias dosa. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik merasakan atau mengalami yang namanya tidak tepat sasaran atau salah arah? Mungkin adik-adik tidak taat dengan orang tua, atau mungkin tidak menurut apa yang dikatakan oleh guru-guru kalian, atau tidak menurut kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata jangan berdusta, tapi kita bohong, itu dosa. Ayo adik-adik, sekarang kalau kita sudah tahu kita salah arah atau berdosa, mari kita menyadari kesalahan kita, lalu kita segera berbalik ya, perbaiki arah, perbaiki kelakuan kita. Tuhan pasti akan menolong adik-adik sekalian. Karena itu, Syah Bandar akan berdoa untuk adik-adik. Kita berdoa ya bersama-sama, Papa Mama menolong, membimbing adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur
terus diingatkan oleh satu kisah dari seorang Yunus dan bahkan juga Kapten Silo yang saat ini sedang salah arah, yang berarti tidak tepat sasaran. Ini juga berarti dosa, di mana engkau mau kami melakukan ini tetapi kami melakukan itu. Ketika engkau ingin kami begini, kami justru melakukan seperti itu. Tidak sesuai dengan firman-Mu, itu dosa. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mau memperbaiki arah kami mau berbalik kepadamu. Tolonglah kami sekalian. Kami berdoa untuk adik-adik kami, kiranya Tuhan menyertai, sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, pertumbuhannya secara fisik maupun rohani, sekolahnya, ataupun di dalam bergaul di lingkungan, Tuhan menjagai sehingga tidak salah arah. Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Halo adik-adik, yuk kita membaca ayat hafalan hari ini yang terambil dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Dihafalkan ya. Adik-adik dapat menghafalkan ayat Alkitab ini di dalam lembaran cerita Alkitab yang ada pada starter kit kalian untuk kegiatan hari pertama. Terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri SEAL online hari yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam hasta karya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami untuk mengikuti sekolah Injil Liburan online di hari yang pertama. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan kiranya Engkau juga yang akan menolong kami pada waktu kami mengikuti SEAL di hari yang kedua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah ini silahkan adik-adik membuat hasta karya bersama Papa dan Mama ya. Hasta karya hari yang pertama. Nanti jangan lupa setelah adik-adik menyelesaikan hasta karya, minta tolong Papa dan Mama memfoto adik-adik bersama hasta karya seperti ini. Lalu foto dikirimkan ke WhatsApp grup Penjelajah Sejati. Selamat membuat hasta karya. Tapi sebelum hasta karya, Kapten akan mengajak adik-adik melakukan aktivitas berhadiah. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Mau dong, semuanya pasti mau dapat hadiah. Apa itu? Check it out. Hai, ketemu dengan saya, Madam Ori. Nah, pada sore hari ini, Madam akan mengajak adik-adik semua untuk beraktivitas. Beraktivitas apa ya? Sesuai dengan nama Madam, jadi kita akan beraktivitas dengan menggunakan kertas origami. Karena memerlukan pengerjaan yang sangat cepat, maka aktivitas ini kita namakan dengan origami tsunami. Nah, sekarang
tugas adik-adik semua di rumah, ambil starter kit kalian, kemudian ambil satu kertas origami. Sudah? Ya, kalau sudah diambil satu kertas origami, ikuti langkah-langkah yang Madam Ori praktekkan ya. Semuanya bisa mengikuti? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, kita mulai dengan ambil kertas lipat kalian. Pertama kita akan melipat kertas lipat itu menjadi 2 bagian sama besar berbentuk persegi panjang. Bila sudah, yang kedua, kita lipat lagi di sisi yang satunya menjadi bentuk persegi panjang lagi. Oke, sudah semuanya ya, mudah ya? Buka kertas lipat itu kembali, kemudian tarik dari satu sudut menuju titik tengah dari bekas lipatan kita tadi, dan lakukan itu pada semua sudut kertas lipat. Ayo, bisa nggak? Iya, bisa lah ya. Kan ditemenin sama mama papa ya. Pelan-pelan saja ya, supaya kertasnya nggak kusut. Dan nanti bisa menjadi hastakarya atau kertas origami yang sudah dilipat dengan bentuk yang rapih. Sudah semuanya? Wow, ternyata mirip sekali dengan amplop ya. Baik, langkah berikutnya, ambil satu sisi yang sudah dilipat tadi dan lipat keluar dengan sisi yang berada di luar lebih luas. Sisanya berada di luar lebih banyak. Kemudian di sisi depan, lipat kembali dengan cara yang sama, tetapi sedikit berbeda. Kali ini, sisa kertas yang ada di luar lebih sedikit atau lebih sempit. Kelihatan ya bedanya ya? Berikutnya, sudah? Kita lipat lagi ke sebelah dalam, sehingga menjadi bentuk, apa ya ini namanya ya? Bentuknya persegi panjang, tapi di sisi atas dan di sisi atas kanan dan kiri ada segitiga kecil-kecil yang nongol keluar. Kalau sudah, lipat kembali menuju tengah dari sisi tengah kertas lipat. Sudah? Nah, ketika bertemu, akan ada 2 segitiga yang berada di tengah dengan luas yang tidak sama. Yang satu lebih lebar, yang satu lebih sempit. Langkah terakhir, ambil ujung kertas lipat tadi, lipat ke dalam. Dan setelah dibalik, wow, sudah jadi. Jadi apa? Jadi kapal yang siap berlayar kemanapun kita melangkah. Kemanapun kita berlayar. Ih, keren ya. Ayo, udah selesai belum yang di rumah? Nah, kalau sudah selesai, yuk kita berlayar. Dadah. Oke, segera buat kapal origami kalian. Kemudian tugas kalian adalah segera foto diri kalian masing-masing dengan karya kapal origami yang sudah dibuat. Kemudian segera kirimkan ke WA Group SEAL Online Penjelajah Sejati. Kejutannya adalah 3 orang pertama yang berhasil mengirimkan ke grup WA SEAL Online Penjelajah Sejati akan mendapat souvenir. Dan souvenir itu akan diberikan langsung kepada 3 orang tersebut oleh kami. Siapa? Ada Madam Ori, ada Syah Bandar, dan ada Kapten Silo. Ditunggu ya, segera, nggak pakai lama. Oke,
Bye-bye, ditunggu kirimannya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa esok hari. Dadah.